Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali taklim pagi hari ini di Zoom Ashifa ini, berkumpul semuanya. Mudah-mudahan niat yang tulus di dalam hati kita ini mencari ilmu supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, sehingga nanti tidak sia-sia semua yang kita kerjakan ini di sisi Allah. Jadi tidak ada satu amal pun yang tidak dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Ta'ala. Semua amalan yang kita kerjakan sebagai amal baik itu dinilai amal soleh oleh Allah Ta'ala. Baiklah, ya, nanti akan dimulai yang baca Al-Quran dulu. Sebenarnya saya akan membacakan dulu ya. Nanti kalau kita sampai kepada materi, kita langsung. Kalau tidak, ya besok. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang belajar agama ini luas cakupannya, ya, luas cakupannya supaya kita lebih banyak lagi. Saya akan menyampaikan nanti 8 penyelamat ya untuk menuju alam akhirat, menuju surga. Sehingga masing-masing pos yang kita lewati itu kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita bebas dari penderitaan, langsung tahap berikut tahap akhirnya masuk surga. Dan kita semuanya, nah ini diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat ini, bahkan Nabi pernah ya dalam tidurnya bermimpi ditunjukkan hal-hal itu ya. Rasulullah kadang-kadang ditunjukkan apa yang akan terjadi. Maka dari tatkala tanda-tanda kiamat misalnya akan terjadi ini dan itu ditunjukkan oleh Allah berupa wahyu. Wahyu itu kadang-kadang yang disampaikan dalam keadaan jaga, kadang-kadang dalam keadaan tidur. Baiklah, kita mulai dulu untuk kajian ini dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena tentunya Al-Quran ini ya paling kita sukai karena di sini adalah mengandung sumber hidayah yang luar biasa. Sekali tadi sudah disebutkan. Baiklah, monggo Bu Ihda yang membaca Suratul Baqarah ayat 255, 256 dan 257. 3 ayat yang cukup ya menjadi intinya. Dan kita ini Ibu kalau bisa setiap hari jangan sampai dilupakan membaca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah,
3 ayat yang tengah-tengah ini, yang sekarang kita baca ini, dan 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah akan menguatkan hati, iman, dan keteguhan keyakinan kita. Karena dianjurkan untuk membaca 5 ayat surat Al-Baqarah, kalau bisa tidak usah membaca, nantinya kita hafal ya di luar kepala dan lengkap dengan makna dan kandungannya. Monggo Bu dibaca. Inggih, matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada lagi Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha benar kalam Allah, Allah maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ida. Luar biasa sekali bacaannya ya. Ya memang guru ngaji, jadi ya bacanya ya bagus. Kalau gak guru ngaji ya gak bagus ya. Ya alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya kita ngaji. Kita tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita.
Kini rakus itu kan ada dua. Yang rakus pertanyaan rakus dengan dunia, yaitu itu tercela. Ya. Tapi yang kedua rakus dengan ilmu. Kepingin mendapat ilmu lebih baik, lebih banyak. Ini adalah baik. Ya. Karena semua ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan lainnya itu mereka itu senantiasa haus dengan ilmu. Bahkan Muhammad Abduh ini ya, dia itu dipenjarakan tetap seger-seger saja. Tapi tatkala dia diambil penanya tidak boleh menulis ya, sehingga tidak bisa menuangkan ilmunya, maka dia menjadi orang lemah akhirnya menyebabkan kematiannya. Ini ilmu memang harus dicari terus-menerus. Kita masih belum sampai kepada sana. Baiklah, ya ini ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, ayat yang paling agung dan ayat kursi itu memuat inti tauhid yang luar biasa sekali. Ya. Dibukanya dengan kalimat Allah, ya, nama zat, ya, innani anallahu, ya, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita di dalam surat Toha ayat 14 itu, nah, tatkala mau memberi wahyu kepada Nabi Musa itu memperkenalkan dirinya dulu. Innani anallah, wahai Musa, aku itu adalah Allah. Jadi yang menyebut nama Allah ya Allah sendiri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang diibadai dengan benar, yang boleh diibadai ilah ana kecuali aku. Bukan kami, tapi aku, ya, zatnya, keesaannya, ilah ana. Ya. Fa'budni, oleh karena itu wahai Nabi Musa, sembahlah aku, ya. Caranya wa aqimus sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku. Luar biasanya Allah nama zatnya ini. Jadi agama sejak dulu itu ya agama Islam, ya sholat semua. Hanya bagaimana bentuknya itu hanya Allah tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Karena kita tidak diketahui dan tidak dituntut untuk mempelajari bagaimana syariatnya Nabi Musa. Yang jelas syariatnya Nabi kita yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Allahu la ilaha illahu. Ya. Allah lah. Ya. Kenali Allah itu. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar. Sehingga menyelamatkan penyembahnya. Ya. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ilahu kecuali dia saja, Allah saja. Kalau sampai menyembah selain Allah, minta selain Allah, berlindung selain Allah, ya, mendatangi kuburan, makam atau yang lain, atau tempat-tempat yang dianggap keramat, pohon kurma yang besar misalnya, ya, maka semua itu adalah batil. Ya. Allahu la ilaha illahu, al-hayyu, dia salah yang maha hidup. Tidak ada yang beri kehidupan, Allah itu maha hidup namanya. Ya. Senantiasa hidup, al-qayyum, berdiri sendiri, mengurus makhluknya tanpa butuh bantuan. Jadi jangan kita pikir Rasul itu pembantunya Allah atau malaikat pembantunya Allah. Tidak, Allah tidak butuh pembantu sama sekali. Mereka adalah hamba yang diciptakan dan menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhu sinatau wala naum. Allah itu tidak tersentuh, tidak terkena pada dirinya hukum tidur atau ngantuk saja tidak. Bagaimana kalau Allah Ta'ala ngantuk? Kalau Allah Ta'ala itu tugasnya memelihara, menciptakan, menjamin, melindungi. Ya kalau tinggal tidur bagaimana alam semesta ini? Maka tatkala ada orang yang menyatakan Tuhan itu mati selama 3 hari, ya itu terus gimana kondisi dunia ditinggal mati Tuhannya itu? Ya. Kemudian bangkit lagi di hari berikutnya. Coba seandainya mereka itu mau menggunakan akal sehat, ya mereka tidak akan mempunyai keyakinan batil seperti itu. Al-Quran gampang, mudah dimengerti, mudah dipahami. Ya. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatau wala naum. Tidak, lah dia pernah ngantuk tidur apalagi ngantuk apalagi tidur, ya. Karena dia mengatur seluruh alam semesta, ya. Lahu miliknya lah. Mawis samawati wa mafil ard, semua yang di langit miliknya. Ciptaannya, dia yang memelihara, yang menjamin seluruhnya termasuk kita. Oleh karena itulah ayat kursi ini, siapa yang membacanya setiap kali selesai sholat 5 waktu, ya, tidak pernah ditinggalkannya, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga dirinya kecuali kematian. Ya.
Kalau belum mati nggak bisa masuk surga. Kalau sudah mati langsung akan dimasukkan oleh Allah surga. Setiap selesai sholat lima waktu baca ayat kursi sebelum zikir-zikir yang lainnya. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahu la ilaha illa hu, ya, baca ayat kursi ini. Atau dimulai dulu. Wa ilahukum ila wahid la ilaha illa huwa rahman rahim. Jadi surat Al-Baqarah ayat yang 163, ya, barangkali itu. Kemudian baca ayat kursi. Atau langsung ayat kursi juga boleh. Tapi ayat kursi itu yang penting jangan ditinggalkan. Siapa yang membacanya? Setiap selesai sholat, kata Nabi kita dalam hadis yang sahih, maka tidak ada yang menghalangi dirinya masuk surga kecuali kematian. Maka jangan ditinggalkan. Ini pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu ya kayak seperti ini. Kita sudah ngerti ayat kursinya, sudah hafal ayat kursi, tapi tidak pernah kita baca setelah selesai sholat. Ya sama saja. Ya, seperti kita mempunyai kebun yang subur sebenarnya, tapi nggak pernah ditanami. Bagaimana bisa menghasilkan sesuatu? Ya, tidak bisa karena kita tidak tahu. Ini pentingnya ilmu. Lahu ma bisa mawati wal ard, ya, mangzala diasfa'u indahu, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya, ya, ila biizni, kecuali dengan izin Allah. Jadi orang yang memberi syafaat itu atas izin Allah. Orang yang diberi syafaat itu juga karena izin Allah. Ya. As'adan nas, orang yang paling beruntung bisa syafaati dengan nanti mendapat syafaatku, kata Nabi kita, dengan izin Allah tentunya, itu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi, yang bersih dari hatinya, dipercaya, diucapkan, diyakini, dan diamalkan dalam perbuatan. Pasti mereka nanti, kata Nabi kita, berat mendapat syafaatnya Nabi di akhirat kelak. Ya. Nah, setelah diizinkan, setelah semua diputuskan perkaranya, yang mau masuk neraka akan berangkat ke neraka, yang mau surga berangkat ke surga, ya, dan yang mau di tempat di atas al-arab, tidak di surga dan tidak di neraka, ya tetap di situ. Ya. Maka tatkala itulah, ya, nanti baru nanti ada syafaat, ya, nanti yang kita bicarakan ini di dalam kitab Tauhid ini. Jadi ternyata nanti di sini saya akan bacakan, membawakan ini kitab di rahasia kematian dan hari kiamat ini yang ditulis Imam Qurtubi ini, ya. Meskipun saya tidak setuju dan ditulis semuanya, karena ada beberapa hadis yang tidak sahih yang dimasukkan, ya yang tidak sahih tidak kita baca, begitu aja. Atau kita baca ini hadisnya tidak sahih, ya kita terangkan seperti itu. Ya yang tidak mensahihkan bukan saya, ya ulama-ulama yang ahlul hadis. Nah, kita teruskan ini. Tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti di sisi Allah kecuali yang diizin Allah. Siapa yang diizinnya? Orang yang membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini benar-benar keluar dari hatinya, bukan karena dipaksa orang, diyakini kebenaran kalimatnya itu, dia cinta dengan kalimatnya, diyakini, ya, dan ikhlas tatkala mengucapkan. Mereka itu bablas nanti ke surga, insya Allah. Ya, kita lanjut ini. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu pengetahuannya, yang dulu ya tahu, yang akan datang yang tahu, yang sekarang pun juga tahu. Jadi ilmunya Allah itu tidak bisa digambarkan kayak ilmunya manusia atau makhluk siapapun selain Allah, tidak bisa. Yang dulu tahu sejarah-sejarah apa saja, ya, tenggelamnya kapalnya Nabi Nuh, di mana membuatnya berapa hari, dengan bahannya apa, Allah tahu semuanya. Ya. Kemudian berapa hari dia terapung-apung di atas permukaan bumi tatkala banjir besar, Allah tahu. Jadi kalau Allah menceritakan semua benar, ya, tidak ada yang terlupakan sedikit pun di sisi Allah, ya. Dia tahu semuanya itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Manusia tidak akan bisa mencapai ilmunya seperti ilmunya Allah, dan ilmu yang diberikan kepada manusia itu hanya sedikit. Wa ma itu tuh minal ilmi ila qalilan. Dan aku tidak memberikan ilmu kepada manusia itu kecuali sedikit sekali, ya. Ini, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Mangdalati yasma'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilm illa bima syaa' wasi'ah kursiyus samawati wal ard. Maha luas kursinya Allah. Kursinya itu ada yang memberi makna kursinya itu kekuasaan Allah, itu al-kursi, ya. Ada ulama yang kursi ya kursi. Bagaimana akhirnya nggak usah tanya. Karena Allah Ta'ala tidak menjelaskan kursi itu kayak apa. Hanya di dalam hadis diterangkan, ya, kursinya Allah, arsnya Allah, alam jagat semesta ini, ya. Kalau dibandingkan ketiga-tiganya ini, jagat semesta ini kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti ya, sebentuk cincin gitu ya, yang dipakai di jari itu dilemparkan di tengah padang pasir yang luas itu, kemudian cincin itu adalah alam semesta dan padang pasir yang luas itu kursinya Allah. Maka wasi'a kursiyus samawati wal ard, luas ya. Sedangkan kursinya Allah itu dibandingkan arsnya Allah itu seperti sebentuk cincin. Yang kecil itu dilemparkan di tengah padang pasir. Maka itu arsnya Allah itu ya arsnya saja kita tidak bisa menggambarkan kayak apa berapa luasnya. Wong jagat raya itu tidak ada apa-apanya. Maka dunia seperti debu kecil sekali ya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dimanapun aina ma kuntum fasama wajhullah, di mana saja kamu berada, kamu akan berhadapan dengan wajah Allah. Datang dunia saja dan satu genggaman saja ya, di mana saja pasti kita akan ketemu dengan berhadapan dengan Allah Ta'ala ya. Wala yuhiduna bisyai'in wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Jadi kita baca, kita pahami, kita mengerti, setiap selesai sholat kita baca ya. Biasanya di sini kalau orang mau tidur baca ayat kursi ini, maka tidak akan diganggu oleh setan dalam tidurnya. Kalau dia menjaga sesuatu yang perlu dijaga, yang barangkali kadang-kadang diambil setan atau jin, bacakan ayat kursi, maka setan dan jin itu tidak akan bisa mendatangi tempat itu. Ya. Ini hadis-hadisnya sudah banyak ya, cukup jelas. Nah, ayat yang ke-256 itu menunjukkan manusia itu bebas, la ikroha. Tidak ada paksaan bidin di dalam agama. Maksudnya tidak ada orang dipaksa jadilah orang Islam. Ya, jadilah orang apa saja, tidak ada dipaksa dan tidak boleh. Hanya saja kalau sudah masuk agama, misalnya agama Islam, dipaksa. Kalau masuk agama Islam harus sholat, cara sholat harus secara Islam. Tidak boleh kita sholat dengan cara kita sendiri. Ya, yang dituntutkan diajarkan Rasul. Kalau kita sholat dengan cara sendiri, bukan tuntunan Rasul, namanya sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi bukan berarti kita memberi simbol orang-orang sesat, ya, mereka menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sholat dengan cara sendiri. Ada Islam, ada Kristen masuk di dalam sholat. Itu apakah ada di dalam zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian cara adzan yang sudah diatur oleh Nabi, dia membuat cara adzan sendiri. Saya menyelisih Nabi. Dikira agama itu sebebas-bebasnya. Tidak begitu. Kalau sudah jadi orang Islam, harus mengikuti syariat sesuai syariat yang diajarkan oleh Nabi kita. Tidak boleh kita buat syariat sendiri, itu batal ya Islam kita. Jadi jangan sampai kita mati ternyata batal Islam kita. Inilah setiap saat kalau sebelum ngaji itu selalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang Islam, orang yang muslim. Kalau kita sampai mati bukan orang muslim, maka akan celaka 12, masuk neraka yang berkepanjangan, tidak akan pernah bisa keluar dari neraka ya. Ini bahayanya. La ikraha fiddin. Kenapa masuk agama kok tidak boleh dipaksa di dalam Islam ini? Tatkala Rasulullah menyiarkan agama kepada orang-orang musyrik Mekah atau orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Qad tabayyana rusdu, karena sudah jelas mana yang lurus. Rusdu itu lurus ya. Lurus menuju surga, mengabdi kepada Allah, tidak syirik sama sekali. Lurus yaitu agama Islam. Minal ghai, dari agama yang
nyimpang, yang sesat, menganggap Tuhan itu punya anak, ya Tuhan itu mungkin ya kalau dulu di zamannya komunis itu membuat lakon saking untuk menghina orang Islam, Gusti Allah mantu, ya itu lakonnya Ludruk itu Gusti Allah mantu, mati ini Gusti Allah, ya. Ya orang-orang komunis itu memang bencinya sama Islam ya kayak begitu. Maka dari itu kalau dia membuat judul sesuatu, biar judul itu menjengkelkan umat Islam ini, seperti itu. Qad bayyana rusdu minal ghayy. Kemudian ada satu kaidah. Kemudian fama yakfur bi tauhid, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, la ilah, ya itu semua tauhid diingkari, ya la ilah ini, ya wa yu'min billah, ditetapkan iman hanya kepada Allah, semua diingkari, hanya Allah saja yang diimani, ya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia itu sudah memegang tali yang kokoh, tali yang teguh, yakni kalimat syahadat ini, ya harus ingkar, enggak boleh kita ya enggak apa-apa, sama-sama benar, yang itu sama-sama benar, hanya jalannya aja salah, enggak begitu Islam ini. Islam itu harus mengingkari jalannya tauhid itu, ya setan, dukun, itu sudah diterangkan dulu oleh Ustadz kita Profesor Abu Faras, itu sudah diterangkan ya tentang itu semua, ya mudah-mudahan kita masih ingat, ya. Wa man yakfur bi tauhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya itu sudah dia berarti berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lang bisomalha, yang tidak akan pernah putus, yang akan menarik dirinya nanti masuk ke dalam surga. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, ya. Kemudian jadi satu persatu ayat Al-Quran ternyata mempunyai kedudukan yang tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang berdiri sendiri, seakan-akan tidak ada kaitannya. Kadang-kadang jelas kaitannya satu dengan yang lain. Allahu waliyul ladzina aman. Allah itu walinya, ya. Yang dikasih oleh Allah, kekasih oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Dan selagi kita beriman, ya, yang mengamalkan 6 rukun iman, nanti kita akan bahas, yang rukun iman yang 6 yang menjadikan kita selamat itu bagaimana caranya. Karena ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan, ya. Ihsan itu ada rukunnya. Barangkali kita tidak pernah mempelajari rukunnya ini. Nah, saya baca-baca di kitab-kitab di akidah, ya, ahli sunnah. Kemudian di kitab itu ternyata saya temukan, atau di PDI itu prinsip dasar Islam itu Anda kita dapatkan, ya, di sana. Nanti kita baca bersama-sama. Dan enaknya apa? Allah menurunkan karunia-Nya kepada kita berupa pemahaman, pengertian tatkala kita mau belajar bersama-sama, ya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Nampaknya dari mana? Yukhrijuhum, ya, mengeluarkan mereka minad dzulumatin, dari kegelapan, dari kebodohan, dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini semua gelap, minum, zina, dan lain-lainnya itu ila dzuluma ila nur, kepada cahaya yang terang benderang, kepada tauhid, kepada ilmu. Sehingga kita kenal kepada Allah ini, ya. Waladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir ini auliya'uhum, wali mereka, kekasih mereka, atau tauhid, ya. Lah tauhid itu yukhrijunahum minan nuri ila dzuluma, senantiasa asalnya beriman jadi tambah kafir, tambah munafik. Karena teman-temannya adalah orang-orang yang ingkar itu, ya. Ingkar seperti itu. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, ya. Ini pembukaan kita belajar ini. Mari kita lanjutkan dengan materi yang akan kita pelajari, yakni tentang tauhid, ya. Syafaat, babnya adalah bab syafaat. Bab syafaat monggo dibaca juga, dibuka juga di dalam
buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah kemarin ini. Kita baca kitab tauhidnya ada dulu. Syafaat itu halamannya adalah halaman 327, Pak Tomo. Pak Tomo ada? Ada, Ustaz. Yang di kitab tauhid, Ustaz ya? Ya, kitab tauhid, tapi ada penjelasannya. Di kitab tauhid itu sangat singkat sekali. Ya, nanti kita baca. Kita awali dari kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Halaman 327. Pak Tomo punya kan Akidah? Ada, Ustaz. Halaman 327. Ya. Monggo, Pak. Yang ke-37 ya. Soalnya di sini ada kaitannya karena tidak dijelaskan di buku tauhid ini, di buku Akidah ada. Nanti ada lagi di buku yang lain kita baca. Oke, monggo Pak Tomo dibaca. Ya. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa atau etimologi berarti menggenapkan. Kemudian menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Kemudian syafaat juga berarti wasilah atau perantara dan tolab atau permintaan. Syafaat menurut istilah atau terminologi berarti menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ya, jadi begitulah manfaat itu. Syafaat di sini dijelaskan supaya gampang. Jadi menjadikan perantara bagi orang lain. Jadi menjadikan perantara bagi orang lain, siapa saja, misalnya nanti Nabi kita memberi syafaat, jadi Nabi itu sebagai perantara, ya, dengan tujuan mengambil manfaat. Jadi asalnya masuk neraka, dipindahkan ke surga dengan syafaat. Tentunya syafaat itu dengan izin Allah atau menolak bahaya, ya, mestinya dia harus dimasukkan ke dalam, tinggal dorong ke neraka saja. Dapat syafaat, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Ya. Yang pertama, monggo. Syarat diberikan. Syarat diberikannya syafaat ada 3. Yaitu pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Ini di surat Al-Baqarah ayat kursi, ayat Al-Baqarah 255. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang mendapat syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya, jadi kunci pertama kali yang bisa mendapat syafaat itu dengan izin Allah, ya. Mangzalat yasfa'u indahu illa bi'idnih, ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah itu tanpa izinnya. Sehingga nanti siapa yang mendapat syafaat itu karena izin Allah, siapa yang diberi syafaat juga diizinkan oleh Allah. Yang kedua, Pak, monggo. Yang kedua, ridho Allah kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28 dalam potongan ayatnya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, surat Al-Anbiya surat nomor 21 ayat 28. Wala yasma'una, ya. Dan mereka tidak memberi syafaat, ya, illa limanir qadha, kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi yang memberi syafaat itu orang yang diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Itulah sebabnya yang nanti, ya, kata Nabi kita, as'adan nasa, orang yang paling beruntung bisa syafaati dengan syafaatku adalah mangkola, orang yang mengatakan
la ilaha illallah kholisan fi qalbihi. Yang mengucapkan la ilaha illallah bersih ya, tulus dari hatinya ya. Ini. Terus jadi yang intinya yang kedua tersebut yang diberi syafaat pun juga dengan izin Allah. Orang yang paling monggo. Yang ketiga, Orang paling itu masih ada Pak ya. langsung Orang ya. yang paling. Orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya. Nah, terus Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapat syafaat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir 48, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. jadi ada di antara umat Islam ini ya yang berkeyakinan nggak ada syafaat itu. Orang masuk neraka ya masuk neraka sudah. Masa lincah-linci masukkan neraka, masukkan surga lagi ya. Kok nyontoh seperti orang Yahudi ya. Orang Yahudi kan kata wa qalu lang tamasan naru ila ayyamam ma'dudat, katanya begitu ya. Orang-orang Yahudi itu mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari yang terhitung saja ya, setelah itu keluar ya. Nah ini orang Islam kok mempunyai keyakinan seperti itu, berarti dia memang tidak berhak untuk disyafaati karena tidak percaya adanya syafaat. Syafaat itu menurut Quran sudah jelas, menurut hadis-hadis yang sahih juga jelas bahwa syafaat itu ada untuk umat yang la ilaha illallahnya benar ya. Maka dari itu disebut surat Al-Mudaththir ayat yang 48 tersebut, surat 74, fama tanfa'uhum, maka tidak ada manfaat bagi mereka syafaatus syafi'in, ya, orang yang akan memberi syafaat atau pertolongan ya, bagi orang yang memberi syafaat tidak bisa bagi orang-orang yang sifatnya mulai ayat 42, 43, 44, 45 sampai 48. Baru di ayat 48 itu sifatnya yang di atas tersebut mulai yang 42 itu tidak ada manfaatnya syafaat bagi mereka. Paling enak kita baca aja surat Al-Mudaththir ayat 42. Ya, surat Mudaththir ayat 42. Ya, ayat 42 sampai 48 alon-alon, Pak ya. Mau ke Pak Tomo? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam surga atau mereka? Atau maaf, apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakor atau neraka? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Sehingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Iya, ya itulah Pak ya. Orang yang tidak sholat ya. Masalah kamu bisa sakor. Kenapa sih kamu bisa masuk sakor tuh? Kamu kan orang Islam ya, mengikuti ajaran Nabi, percaya kepada Nabi Muhammad tatkala di dunia ya. Ikut ya nikahnya ya seperti Islam. Kok ya masih neraka sakor itu tanyakan ya. Malaikat bertanya kepadanya. Kalau mereka menjawab yang penghuni neraka sakor itu lam naku minal musholin, masih aku Islam tidak pernah sholat, tidak pernah mengerjakan sholat ya. Walam aku nutimul miskin, dan aku pernah menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan sendiri, menganjurkan orang lain aja lah. Gak terpikirkan di dalam dirinya ini ya. Terus ya, wakuna nakudu ya, wakuna nahudu ma'al khaidin, dan kami senantiasa itu berbicara ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang batil, di angkringan, di pos-pos ya. Bersama orang-orang yang suka ngobrol tuh, yang dibicarakan bahwa yang tidak bermanfaat ini ya.
Wa kunna nukadzibu biyaumidin, dan kami gak percayalah ya. Kalau besok itu ada hari pembalasan gak percaya. Kalau dusta kan gak percaya itu. Muhammad yang cerita itu hatta atana yakin sampai datangnya mati ya. Mereka seperti itu gak berubah, maka fama tangfa'uhum, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'atus syafi'in ya, dari orang-orang yang memberi syafaat kepadanya. Tidak ada. Jadi syafaat tidak berlaku bagi mereka. Terus Pak, kita lanjutkan. Begitu pula. Begitu pula bagi orang-orang yang berbuat syirik. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Ya, ini yang perlu diketahui. Dan nanti saya juga akan sampaikan bahwa syafaat Nabi itu syafaat yang keempat. Ya, pertama kali ada syafaat dari malaikat Jibril, malaikat. Yang kedua adalah syafaat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, syafaat yang dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, syafaat Nabi kita. Itu syafaat, kemudian ada syafaat orang soleh, syafaat para syuhada, dan seterusnya. Kita baca nanti. Monggo, 1. Syafaat pertama, yaitu as-syafaatul uzma, atau syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif atau saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat seperti itu, mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, lalu Nabi Isa bin Maryam untuk meminta syafaat. Namun, mereka semua menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberi keputusan. Ya, jadi besok ini Allah cerita di sini, ya, di dalam kisah hadis ini, orang tatkala dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, ya, tidak ada pakaian selembar pun, satu sama lain saling melihat. Itu kata Siti Aisyah, alangkah malunya saya, itu bilang sama Rasulullah, wahai putri Abu Bakar, ya Aisyah ini ya. Pada saat itu orang yang tidak bisa memperhatikan yang lain, masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi tatkala di padang mahsyar orang dalam keadaan telanjang ini, matahari diturunkan di atas kepala mereka penghuni mahsyar, kita bisa gambarkan bagaimana panasnya. Wong matahari jarak bermil-mil dengan bumi saja, kalau kita di luar tidak pakai baju, terasa panas. Itu tidak pakai baju, ya, di atas kepala kita matahari, panasnya yang luar biasa itu, mereka merasakan sedih, panas, takut, panik, dan lain sebagainya. Ya, sudah lama akhirnya dia, waduh gak kuat kalau kita seperti ini. Ayo kita mencari siapa yang bisa menolong kita, memberi syafaat kepada kita, supaya kita segera diadili aja. Yang makaruan masuk neraka, sudah cepat masuk neraka, yang masuk surga biar masuk surga. Ini dengan pengadilan Allah tentunya. Siapa yang kita pilih, yang kita minta ini? Oh, mereka sepakat. Ayo kita datangi Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah Nabi pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ya. Oleh karena datang kepada Nabi Adam, minta, ya, maka Nabi Adam, ya, nafsi, ya, diriku. Dia mikir dirinya sendiri saja, ya. Hari ini adalah Allah murka yang tidak pernah murka seperti hari ini, ya. Oleh karena itulah saya tidak bisa, kamu minta tolong wahai keturunannya itu, anak Adam itu, untuk memberi syafaat karena aku telah pernah melakukan suatu perbuatan dosa, yaitu memakan buah yang dilarang di dalam surga. Oleh karena itu datanglah kepada Nuh. Nuh adalah Rasul pertama kali yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, kamu datanglah ke sana. Maka datanglah ke sana Nabi Nuh. Berbondong-bondong minta kepada wahai Nuh. Ya, engkau adalah Rasul pertama yang diangkat oleh Allah Ta'ala selama paling lama 950 tahun. Ya, jadi Rasulnya saja. Aku mohon mintalah kepada Allah
supaya kita ini segera diputuskan perkaranya. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Allah sedang murka yang tidak pernah murka seperti hari ini. Ya, oleh karena itulah ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku telah berdoa kepada Allah untuk membinasakan seluruh umatnya. Jadi doanya Nabi Nuh itu terdapat di dalam surat Nuh ayat 27 ya, 26-27 itu. Ya Allah, habiskan saja seluruh orang di muka bumi itu. Ya. Ingtadarhum, kalau kamu tinggalkan satu orang saja, ya, mereka akan beranak dengan anaknya orang-orang yang kafir. Ya, wajib menyesatkan manusia, habiskan, dihabiskan sama sekali oleh Allah Taala. Maka dia tidak berani yang beri syafaat datang kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah dia. Ya, maka barangkali kamu datang ke sana mintalah supaya dia beri syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dimintai juga sama, tidak bisa nafsi, nafsi, nafsi. Ya, diriku, diriku. Hari ini Allah sedang murka, tidak seperti biasanya. Ya, saya tidak berani minta apa-apa. Ya, kecuali hanya memikirkan diriku sendiri. Aku telah pernah berdusta 2 kali, ya katanya ya. Ya, dulu tatkala itu mestinya kan tidak boleh dusta. Dia dusta 2 kali. Dusta yang pertama ya tatkala dia membawa istrinya namanya Sarah, ditanya oleh raja pada saat itu, Raja Fir'aun atau raja siapa itu yang dia mengatakan apakah dia itu istrimu, ya, dia mengatakan dia saudaraku, ya. Karena pada saat itu seandainya Nabi Ibrahim mengatakan istrinya, maka pasti Nabi Ibrahim dibunuh oleh raja yang zalim itu, dan Sarah nanti akan diambil oleh dia. Karena setiap dia senang dengan siapapun berbuat seenaknya sendiri, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan saudaraku. Maksudnya Nabi Ibrahim tidak berdusta, maksudnya saudara seagama, seakidah. Karena semua pada saat itu tidak ada yang bertauhid kecuali istrinya sendiri. Ya. Maka satu dosa. Kemudian dosa yang kedua adalah tatkala dia menghancurkan seluruh berhala-berhala lain. Tatkala di sidang ditanyakan siapa yang menghancurkan berhala-berhala, kamu kah Ibrahim? Loh, kok nuduh saya? Tanyakan kepada yang memakai yang berkalung pecok itu, berkalung dengan kapak yang besar. Iya, dia paling-paling yang membinasakan itu berhala-berhala. Akhirnya apa? Orang-orang yang tertunduk loh. Ya, gimana ya? Ya. Akhirnya baru sadar berasat, hei, wah Ibrahim, kamu jangan berbicara yang nggak masuk akal. Masa ya berhala-berhala itu bisa bertindak menghancurkan berhala yang lain? Dia kan tidak bisa berbicara, tidak bisa berpindah dari tempatnya. Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Kalau dia berbicara tidak bisa, berpindah saja menempatkan tidak bisa. Kok kamu sembah itu? Alangkah hinanya yang menyembah, ya, dibandingkan dengannya disembah. Ya, akhirnya karena kalah debat, bawa saja Ibrahim, bakar saja dia. Biasa orang kalau sudah kuasa itu, kalau kalah argumen ya sudah kekuasaannya dikeluarkan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa. Datang kepada Musa. Musa itu kalimullah. Dia berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka datanglah kepada Nabi Musa. Sama, Nabi Musa juga tidak bisa. Ya. Aku telah pernah berbuat dosa membunuh seorang Kipti, ya, yang tatkala dia bertengkar dengan orang-orang Bani Israel, dengan orang Mesir, tempeleng satu kali, tempeleng langsung KO, ya, mati. Ya. Kemudian dia dikejar oleh Fir'aun, lari, yang akhirnya kepada sampai di tempatnya Nabi Syuaib, sampai diambil menantu di Madian itu. Ya. Ini dia tidak bisa. Ya. Minta anak kepada Isa. Ya. Isa yang diciptakan dengan tangan tanpa orang tua, tangan pelan-pelan bapak. Mintalah kepada Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, sama Nabi Isa mengatakan, aku gak bisa memberi syafaat. Aku telah dituhankan setelah aku mati. Jadi setelah Nabi Isa meninggal dunia dijadikan Tuhan. Itulah ya, saya tidak datang kepada Muhammad yang belum pernah mendurhaka kepada Tuhannya. Akhirnya di sini datang kepada Nabi, minta supaya segera diputuskan perkaranya. Gak kuat rasanya berada di padang mahsyar seperti itu. Maka dalam hadis yang kalau kita baca secara lengkap ini, Rasulullah kemudian sujud dengan sujud yang sangat lama sekali. Kemudian Allah mengatakan, angkatlah kepalamu, mintalah tentu diberi, dan mohonlah kepada syafaat kepada tentu diberi syafaat.
Akhirnya Rasulullah berdoa mohon supaya penghuni maksar diberi syafaat, segera diputuskan perkaranya. Yang kedua, monggo Pak, syafaat kedua. Syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi surga tidak akan dibuka pintunya ya sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya, dan tidak akan dimasuki umat sebelum umat Muhammad memasukinya. Jadi umat Muhammad itu umat yang diciptakan paling akhir, masuk surganya paling dulu. Yang masuk surganya paling dulu. Demikian juga Nabi kita, Nabi terakhir masuk surganya jauh lebih dahulu. Ini syafaat. Begitu dibuka umat Muhammad masuk, baru yang lain-lain bisa masuk surga. Syafaat ketiga, monggo Pak. Syafaat ketiga, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi, para siddiqin, dan yang lain dari kalangan kaum muslimin. Terus Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang-orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk ke neraka, serta memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Iya. Syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatku adalah diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Jadi syafaat Nabi itu ternyata hanya untuk pelaku dosa besar. Kenapa? Yang dosa-dosa kecil otomatis diampuni sama Allah Ta'ala. Dosa-dosa besar ini yang belum tobat ini, maka Allah akan memberikan keadilannya. Nah, di saat itulah Rasul memberikan syafaat kepada umatnya, sehingga umat Nabi yang melakukan dosa besar itu akan dihapuskan, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Nanti kita akan bacakan. Jadi nanti berbaris Pak, ya, antara penghuni surga, penghuni neraka itu baris memasuki. Yang satu masuki surga, yang memasuki neraka. Ya, nanti kapan akan saya bacakan, hadisnya cukup panjang. Ini ceritanya saja yang sedikit. Pada saat barisan ahli neraka yang masuk neraka, ini ada barisan ini berpapasan Pak. Yang masuk surga, masuk neraka itu berpapasan. Tiba-tiba ahli neraka itu memanggil kepada orang yang masuk barisan masuk surga. Ya, gampangannya bahasa Surabayanya. Cak, loh, aku lah kenal sama dia, pernah saya kasih minum ya. Minum air tatkala kamu haus, pernah aku beri minum pada saat hari ini jam ini di sini. Oh ya, begitu ya. Kemudian orang yang diberi minum, ya, yang memberi minum ini, yang mestinya barisan di neraka, maka diminta untuk diambilnya, dimasukkan barisan masuk surga. Ya. Demikian perbuatan baik pada saat itu dibalasnya dengan syafaat-syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada orang yang memberinya. Ya, nanti akan saya bacakan hadis yang cukup panjang. Kita selesaikan dulu ini. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, monggo Pak. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan pensyarah Al-Qidatul Tahawiyah berkata, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah Khawarij dan yang mengikuti mereka dari firqah Mu'tazilah. Ya, jadi orang Khawarij, orang Mu'tazilah ini dia berkeyakinan orang dosa besar itu ya kekal di dalam neraka, nggak ada syafaat. Maka disebutkanlah suatu hadis tadi ya, syafaati li ahlil kabair min umati. Hadis ini 455 diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, Imam Turmudi, Ibnu Hibban, dan seterusnya. Ya, ini hadis dari Nabi. Jadi orang yang dosa besar itu pun dapat syafaat, ya, dan syafaat akhirnya tidak kekal di dalam neraka atau masuk neraka, akan dipindahkan ke dalam surga. Sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 15 ayat yang kedua. Ya.
Surat 15 ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimun. Muslimin atau muslim. Maka Pak dibaca. Ayat yang kedua. Ustaz. Ya, ayat kedua. Juz Orang-orang 15. yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Kenapa kok sampai begitu? Karena pada saat itu dia melihat orang-orang mukmin ini sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan ya oleh dirinya, ternyata Allah mengampuninya dengan berkat kalimat la ilaha illallahnya. Ya, meskipun mereka harus masuk neraka bersama-sama dengan orang kafir di awal-awal, nanti mereka satu persatu akan dipindahkan ke dalam surga. Bahkan nanti ya, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali, di akhir-akhir itu juga diambil oleh Allah dengan satu genggam, ya, genggaman Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, nanti kita baca hadisnya ini. Terus Pak, sahabat ini diingkari. Sahabat ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal di dalam neraka dan tidak bisa keluar, baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya. Pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan karena hadis-hadisnya tentang syafaat adalah mutawatir. Iya, nanti diriwayatkan dari orang banyak ke orang banyak, Jadi tidak diragukan lagi, sudah tidak usah dicek tentang kosokih dan tidaknya, mutawatir hadisnya. Ya, artinya dicek itu hadis ahad yang bukan mutawatir ya. Di mana 2 atau 3 orang ya itu dicek. Terus Pak, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, jadi inilah ya, nanti kita rinci pembahasannya agak luas ini. Sekarang kita masuk bab 17 syafaat. Monggo Pak. Syafaat. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 51. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun, melainkan daripada Allah, agar mereka bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Ya, fa'anzir bihi, peringatkanlah orang-orang ini dengan Al-Quran, ya, supaya mereka itu bisa beribadah takut kepada Allah. Alladzina yakhafuna, yang mereka itu orang-orang yang takut, ayah syaru, ya, akan dikumpulkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ya. Jadi besok mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah, masing-masing ini diperingatkan, ya. Kita disuruh mengingatkan atau Nabi disuruh mengingatkan ini supaya mereka itu bisa takut, ya. Laisa lahum min duni, ya, min dunihi, ya, tidak ada bagi mereka itu selain Allah, ya, waliyun, seorang pelindung, wala syafiun, dan seorang memberi pertolongan tidak ada. La'allahum yattaqun, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita hendaknya mengingatkan kalau ada teman kita, ya, saudara kita yang sampai sekarang juga belum agama Islam atau belum berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, supaya keyakinannya jangan sampai bergeser. Ya, ayat berikutnya ini tadi surat Al-An'am ayat 51. Sekarang yang berikutnya dalam surat Az-Zumar ayat 4 Allah berfirman, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Jadi ya, oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 123, ya, surat Al-Baqarah ayat 123 itu ada juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-48 juga ada.
Kita disuruh takut kepada suatu hari yang pada hari itu orang tidak bisa menolong orang lain. Ayat 48 dulu, Pak. Yang dekat. 48 ya. Ya. Surat Al-Baqarah. Dan jagalah dirimu dari azab pada hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, itu ada footnote-nya, Pak. Itu. Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang yang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Ya, jadi yang tidak ada syafaatnya kita itu kadang-kadang kalau mengalami, lu nggak ada itu di dalam Al-Quran itu dibacakan ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Lain di sini sudah tidak ada, berarti syafaat itu tidak ada. Padahal itu syafaat yang untuk orang kafir yang tidak ada. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 123, moga Bro. 123. Dan takutlah kamu kepada sesuatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Iya, ada footnote-nya, Pak. Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini ayat 86, footnote-nya 86, Pak. Maksudnya, dosa dan pahala seorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Iya, dosa dan pahala tidak dipindahkan ke orang lain. Maka jangan, kalau gitu percuma saja kita kirim Yasin, kirim Al-Fatihah, kirim apa kepada orang lain. Enggak ada, Qur'annya tidak menjelaskan seperti itu. Masing-masing disuruh bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. Ya. Baik, kita lanjut, Pak. Ya, buku Tauhidnya. Ayat 255 tadi sudah. Sekarang kita lanjutkan kepada surat As-Saba ayat 22-23 itu, Pak. An-Najm belum, Pak. Oh, An-Najmnya masih ada. An-Najm 26. Dan beberapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak. Ya, betul. Sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikendakinya dan diridhoinya. Ya. Jadi perhatikan ini. Wa kam mim malikin, berapa banyaknya para malaikat bisa mawati di langit, karena padahal yang diberi hak untuk memberi syafaat pertama kali adalah malaikat. La yugni, tidak bermanfaat syafaatuhum, syafaat mereka sayan sedikit pun, ila mimbati ayat dan Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah limayasa kepada orang yang juga dikehendaki oleh Allah, wayardo, dan orang juga yang diridhoi oleh Allah. Jadi syafaat itu hanya kepada orang yang diridhoi oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita berpikir dengan baca sholawat saja kita baca nanti dapat syafaat. Ya, padahal kita amal yang buruk, ya, menyelisih sunnah, berbuat bid'ah dan lain-lainnya. Kemudian kita baca banyak sholawat, padahal mestinya sholawat itu bisa nanti akan mendapatkan syafaat Nabi, tapi karena dia menyelisih sunnah, maka sholawat itu pun juga tidak akan ada manfaatnya. Terus, Pak, ayat berikutnya surat Saba. Allah berfirman dalam surat Saba 22 dan 23, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi.
Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Iya. Ya, jadi cukup jelas ayat yang 23 dan 23 itu, ya. Kul, katakanlah, ad'u, serulah, alladzina zamtum, yaitu berhala-berhala yang kamu sangka, yang kamu andalkan dulu, min dunilai, selain Allah bisa memberi syafaat kepadamu. La yamlikuna, mereka sedikit pun tidak mempunyai kemampuan untuk memberi syafaat, miskola dzarrah, meskipun sekecil biji sawi, ya. Ini fisamawati walafirati, baik di langit maupun di bumi. Wa malahum bihima min sirkin, dan tidak ada, ya, juga di antara langit dan bumi sekutu baginya. Wa malahu minhum min dohirin, dan tidak ada juga seorang pun yang bisa menolongnya. Baik, ya, kita lanjutkan saja. Nah, berikutnya Pak Abdullah bin Abbas, Abu Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tujuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya, atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Anbiya 28, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Terus, sudah ini. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin, inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Iya. Terus? Dan diberitakan oleh Nabi SAW bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala pujian kepadanya. Beliau tidak langsung dengan memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Mintalah, niscaya apa akan diberi apa yang kamu minta. Dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Iya, itulah janjinya Nabi. Besok doaku itu akan kau simpan sebagai pemberi syafaat kepada umatku dikala memang membutuhkan syafaat, ya, pada saat itu. Nah, ini tadi lanjutannya dengan apa? Rasulullah SAW dimintai syafaat tadi, ini hadis lanjutannya. Terus Abu Hurairah mengapa? Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang beruntung dengan syafaat engkau? Lalu beliau menjawab, inilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Iya, itu sudah dijelaskan tadi. Syafaat yang ditetapkan ini adalah mengapa? Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlu ikhlas wa tauhid, atau orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan izin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya bahwa Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlu ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan menerimakan kepadanya al-maqam al-mahmud, atau kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat yang dinarkakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan bahwa beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin dari Allah, dan Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa syafaat
hanyalah untuk ahlu tauhid wal ikhlas. Ya, alhamdulillah, insya Allah kandungan ini bisa nanti kita baca ya berikutnya ya supaya kita lebih paham. Baiklah, sementara kita selesaikan, monggo Bu Ririn untuk ditindaklanjuti dari tanya jawab, monggo.